Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita lanjut lagi materinya tentang evaluasi model ya. Jadi terakhir kita di regresi linear di materi sebelum UTS. Sekarang kita bahas bagaimana sebetulnya mengevaluasi apakah sebuah model itu bagus atau tidak. Saya kira seperti itu. Oke, so materi yang mau dibahas hari ini itu tentang kita mengulas dulu beberapa materi di pertemuan sebelumnya, mungkin kalau ada yang diperlukan nanti. Dan kita bahas tentang generalisasi, apa itu generalisasi dan kenapa kita mencari generalisasi ini. Kemudian bagaimana mengoptimasi model dari dataset, dan terakhir adalah metrik evaluasi apa saja yang bisa dipakai. Nah, di materi hari ini sebetulnya metrik evaluasi yang dibahas itu tidak komprehensif, dalam artian tidak semua yang ada itu dibahas di sini, karena kasusnya ada banyak sekali gitu. Kalau nanti di akhir saya akan kasih lihat beberapa alternatifnya yang kalian bisa baca sendiri, misalnya di information retrieval atau di text summarization gitu. Tapi karena itu di luar topik bahasan kuliah ini, yang kita fokusnya di machine learning-nya, di penggunaan polanya, jadi itu nggak dibahas. Tapi kalau kalian ngambil kelas misalnya seperti text mining, itu harusnya akan dibahas gitu ya. So, referensinya bisa dilihat dari sini di Python Data Science Handbook di chapter 5, section 3 tentang hyperparameters dan model validation. Kemudian bisa lihat bias variance trade-off, error analysis itu di Stanford CS 229. Kemudian bisa lihat lecture notes-nya Andrew Ng ya tentang regularization dan model selection. Jadi materi yang hari ini sebetulnya juga bisa dicek di CS 229, itu ada videonya gitu ya. Nah, dia biasanya berangkatnya dari sini. Jadi kita ngelihat dari regresi linear itu apa, kemudian sum of squared error dari log likelihood. Ingat bahwa di regresi linear yang kita lakukan adalah mengubah permasalahannya yang tadinya kita mau mengoptimalkan log likelihood-nya, kita bisa lihat bahwa ada konstanta-konstanta yang tidak berpengaruh gitu ya terhadap nilai titik optimalnya, sehingga kita bisa mengubah permasalahan yang tadinya log likelihood menjadi mengoptimalkan atau dalam kasus ini meminimalkan sum of squared error-nya gitu ya. Nah, terus kita juga sudah melihat bahwa kita bisa membuat modelnya jadi lebih fleksibel dengan mentransformasikan feature-nya. Kita bisa pakai polynomial transformation gitu ya. Selain itu ada juga yang Gaussian feature transformation, jadi dengan radial basis function, RBF gitu ya kalau pernah dengar. Itu kita coba transformasikan datanya dengan menggunakan fungsi tersebut sehingga dia menjadi lebih fleksibel gitu ya. Yang tadinya terlalu rigid kakunya bisa modelnya lebih kaku bisa dibuat lebih fleksibel. Nah, tapi supaya menghindari terlalu fleksibel, kita perlu memberikan penalti juga kepada modelnya gitu. Nah, itulah yang kita lakukan di regularisasi. Nah, selain sum of squared error, sebetulnya apalagi yang bisa dilakukan gitu. Ini kan kita baru bahas kemarin regresi saja gitu ya, spesifik tentang log likelihood-nya, tentang sum of squared error. Kalau kita bicara klasifikasi, metrik apa yang sebetulnya dipakai, apa yang sebetulnya mau dioptimalkan di sana. Untuk membahas lebih lanjut tentang itu, kalian bisa melihat video lecture 9-nya di CS 229, Machine Learning Stanford. Ini ada di YouTube. Kalau kalian download slides ini, kalian bisa klik, di situ ada link-nya menuju ke videonya. Ya, nanti silahkan ditonton setelah kuliahnya selesai. So anyway, nah kita mau bahas tentang generalisasi dulu. Apa sih sebetulnya yang kita mau cari? Jadi dalam menerapkan machine learning yang kita mau cari itu adalah generalisasi dari errornya. Maksudnya apa? Tujuannya adalah model yang kita hasilkan harus bisa bekerja baik di semua datanya. Jadi kalau misalnya modelnya bagus, tapi cuma di data yang kita punya, maka modelnya tidak cukup generik, tidak cukup bagus gitu. Bayangkan kalau misalnya kalian bisa dapat nilai bagus di UTS kemarin, tapi dikasih ujian yang lain-lain, nggak bisa gitu ngerjainnya. Artinya kalian nggak dapat konsep utuhnya dari pengenalan pola, tapi kalian cuma bisa mengerjakan ujian saja. Gitu. Ya beda kan pemahaman kita antara memahami bagaimana cara mengerjakan ujian sama bagaimana memahami konsep um, ilmunya secara keseluruhan. Nah, itu yang juga kita mau lakukan di machine learning. Gitu. Jadi kita mau supaya model yang kita punya bekerjanya bukan hanya bagus di data yang ada, tapi juga di data yang lain yang kita belum punya.
Ya, ada istilahnya in sample error dan ada istilahnya out sample error. Jadi in sample itu yang di ya daerah yang kita udah punya, yang kita udah tahu. Tapi ketika nanti ada data baru yang mungkin bahkan di luar region yang kita pernah lihat, maka harusnya modelnya bisa bekerja dengan cukup baik juga di sana. Tapi yang jadi masalah adalah nggak mungkin untuk dapetin semua datanya gitu kan. Kalau misalnya ya yang paling simpel aja, suruh menebak tinggi badan atau berat badan gitu. Kan kita nggak punya tinggi badan atau berat badan semua orang yang ada di dunia gitu. Jadi kita hanya bisa dapat sampelnya saja gitu. Atau kalau misalnya kasusnya mau memprediksi apakah seseorang kena COVID-19 atau tidak gitu ya, kita nggak punya data semua orang karena nggak semua orang dites gitu. Jadi bagaimana cara tahunya gitu. So, yang kita lakukan adalah biasanya supaya bisa mendapatkan generalisasi dari errornya, kita membagi datanya menjadi data latih dan data uji. Ya, jadi data latih nanti fungsinya untuk membentuk modelnya, ya, kita training modelnya istilahnya, sampai nanti kita dapat model yang kira-kira terbaik, baru kita ujikan ke data uji atau test setnya, istilahnya gitu. Ya, jadi definisinya secara matematis kira-kira seperti ini. Di training data kita punya XI dan YI. XI adalah fiturnya gitu ya. Jadi ini adalah fitur, kemudian ini adalah labelnya. Ya, yang ini adalah labelnya, yang ini adalah fiturnya. Ini kan XI-nya mungkin cuma satu, ya boleh aja nanti ada banyak gitu ya. X-nya vektor, artinya ada banyak fitur yang kita gunakan. Nah, kemudian di feature data itu sama gitu. Kita tetap punya XI yang baru gitu. Jadi bolehlah X prime I terserah gitu. Tapi intinya kita punya data baru yang bisa jadi di region yang kita udah tahu, bisa jadi di luar region yang kita udah tahu. Tapi di situ kita nggak punya labelnya gitu ya. Ada yang kita belum tahu di sana nilainya. Nah, ini yang kita mau prediksi gitu. Targetnya sebetulnya bukan berhasil di sini gitu, bukan berhasil di training datanya, tapi kita mau dia hasilnya bagus, bukan di sini tapi di sini, di future datanya. Jadi modelnya bekerja baik di future data. Artinya modelnya sudah berhasil mendapatkan generalisasi dari errornya, bahwa dengan melatih di training datanya, kita udah bisa menemukan model yang terbaik yang bisa memprediksi ya kira-kira kalau kita punya data baru, akurasinya atau errornya nggak jauh-jauh lah dari yang kita sudah dapatkan sekarang. Oke, so kira-kira seperti itu. Ya, cukup jelas sejauh ini? So far so good, Pak. Oke, mengapa kita harus melakukan seperti itu, harus membaginya? Karena ada kemungkinan model yang kita hasilkan itu dia, jadi modelnya bisa jadi terlalu kompleks, modelnya terlalu fleksibel. Yang terlalu fleksibel atau terlalu kompleks ini biasanya berhubungan dengan jumlah parameter. Ya, semakin banyak parameter yang kita gunakan, bedakan parameter dan hyperparameter ya. Parameter itu sesuatu yang kita pelajari dari datanya. Jadi kalau dalam kasus regresi linear kita punya Y sama dengan W0 plus W1 X1 plus W2 X2 gitu ya. Parameternya ya ini W0, W1, W2 ini yang disebut sebagai parameter gitu ini. Ini yang disebut sebagai parameternya. Nah, number of parameternya berarti di sini ada 3, W0, W1 dan W2. Itu jumlah parameter. Nah, ketika kita punya lebih banyak jumlah parameter, maka ini sebanding dengan membuat modelnya terlalu fleksibel. Ya, kalau parameternya lebih sedikit, maka modelnya jadi lebih kaku. Nah, intinya adalah ketika kita membuat model kita terlalu kompleks, terlalu fleksibel, ada kemungkinan kita menjadi mengalami overfitting. Dalam artian modelnya kemudian mengenali atau memasukkan noise dari dalam data latihnya ke dalam model. Gitu. Jadi dalam ilmu sinyal dan sistem, atau pengolahan sinyal gitu ya, signal processing, kita mengenal ada yang namanya sinyal, ada yang namanya noise. Gitu ya. Jadi kalau inilah, kalau kalian dengerin suara di sekeliling kalian gitu, sebetulnya kan suara yang masuk ke telinga kalian itu bukan cuman, kalau dalam kasus ini sekarang gitu ya, kalian nggak cuma mendengarkan suara saya, mungkin kalian mendengarkan suara lain di luar sana. Gitu. Entah mungkin suara AC misalnya, atau suara angin, atau suara burung di luar gitu. Tapi kalian bisa memfilter suara tersebut, menganggap itu sebagai noise, gitu, sebagai dalam kasus sekarang itu informasi yang tidak berguna untuk kalian. Gitu. Yang berguna untuk kalian adalah suara saya. Gitu. Ya, jadi itu artinya membedakan antara sinyalnya dengan noise-nya. Gitu. Nah, sama kalau kita berbicara data, tidak semua yang ada dalam datanya itu benar.
Artinya kadang ada kesalahan pengukuran kalau mau diingat gitu ya, karena kan model ini kalau kalian ingat selalu ada di belakangnya epsilonnya gitu. Nah, epsilon ini adalah noise-nya gitu ya. Ketika parameternya banyak sekali, bisa jadi nilai noise ini karena sebetulnya kecil, jadi masuk ke dalam si parameter ini secara tidak sengaja. Ya, nah itu yang ingin kita hindarin gitu, dengan terlalu banyak parameter, ternyata sinyal dari noise-nya gitu ya, atau informasi dari noise-nya ternyata terkandung ke dalam parameter. Itu yang kita mau hindari. Oke, so noise itu pada dasarnya adalah pola yang sebetulnya nggak akan muncul lagi gitu. Ya, analoginya kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita ya tadi kalian mendengarkan suara burung, kalian mendengarkan suara AC itu, apakah kalau kalian kuliah di kampus kalian akan mendengarkan suara yang sama? Apakah kalau kalian kuliahnya di gedung yang lain suaranya akan sama? Maksudnya ada suara-suara seperti suara burung tadi, ada suara AC itu. Kan belum tentu ada gitu. Setting ruang kelasnya kan bisa jadi berbeda gitu. Artinya pola itu jadi tidak penting sehingga kalian bisa abaikan gitu kan. Subconsciously gitu ya, secara bawah sadar kalian memfilter noise seperti itu. Yang kalian masukkan ke dalam otak kalian, ke dalam pemahaman kalian adalah apa yang saya sampaikan saat ini. Ya, semoga cukup kebayang analoginya. Tapi intinya kira-kira seperti itu ya. Dan itu yang kita mau hindari supaya tidak terjadi overfitting gitu ya. Nah, secara definisinya overfitting itu kita definisikan ketika ada model F gitu ya. Kita punya model F, terserah modelnya seperti apa gitu ya. Bisa model regresi linear, bisa model regresi logistik, mau KNN, mau model misalnya naive Bayes gitu ya. Tapi intinya ada sebuah model F yang dikatakan overfitting jika kita bisa menemukan model lain F aksen yang sebetulnya kalau dalam data latihnya bisa jadi model yang lama, ini model yang lama ya, ini yang lama gitu. Ini yang baru misalnya. Ya, model yang lama itu errornya lebih kecil. Ini lama kan tadi berarti. Ini lama, ini model yang baru. Model yang lama itu error di data latihnya lebih kecil daripada error model yang baru di data latih gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kelihatannya sekilas model yang lama ini sebenarnya lebih bagus gitu. Tapi pas kita coba ke data uji, gitu, data yang kita baru lihat, yang sengaja disimpan supaya kita mau menguji belakangan, itu ternyata model yang lama, ini yang lama, hasilnya errornya lebih besar daripada model yang baru. Nah, ketika kasusnya seperti ini yang kita kenal sebagai overfitting. Ya, jadi kalau kita punya dua model yang pertama nilainya lebih kecil errornya di data latihnya, tapi pas di data uji ternyata jadi lebih besar daripada model yang baru, maka model tersebut mengalami overfitting. Nah, interpretasinya di kasus seperti ini, ya di pengalaman pola itu ya berhubungan dengan polinomialnya gitu ya, seperti yang diajar di regresi linear kemarin. Nah, kalau di underfitting kasusnya adalah sebaliknya, modelnya terlalu kaku, terlalu simpel. Sekali lagi karena tadi kekakuan model atau fleksibilitas model itu sebanding dengan jumlah parameternya biasanya. Jadi kalau modelnya terlalu kaku atau terlalu simpel, biasanya parameternya sedikit. Jadi mungkin modelnya kalau tadi ada regresi linear, berarti ini mungkin cuma W0 saja. Bisa jadi begini, atau W0 plus W1 X1. Jadi cuma dua parameter yang kita punya. Modelnya jadi terlalu simpel. Kalau kalian lihat bentuk seperti ini, biasanya kan hanya menggambarkan garis lurus saja ya. W0 plus W1 X1 itu kan kayak, ini bisa kita lihat sebagai Y sama dengan MX plus C itu, atau ya hubungannya satu garis lurus. Kalau ternyata hubungannya kuadratik, ya nggak bisa digambarin. Harusnya kuadratik, ternyata digambarinnya garis lurus saja. Jadi modelnya nggak cukup bagus untuk mendapatkan sinyal yang ada dalam datanya. Jadi nggak berhasil menemukan pola yang penting dalam datanya. Sehingga kalau underfitting sebetulnya kasusnya adalah bisa jadi ada model yang baik di data latih maupun di data ujinya ya, generalization error gitu ya. Gen itu maksudnya generalization error. Dua-duanya bisa jadi ada yang lebih rendah. Ini kita bicara error ya. Jadi errornya kalau bisa lebih rendah daripada yang kita sudah punya sekarang. Nah, itu artinya underfitting.
ada model lain yang harusnya lebih bagus. Kalau tiba-tiba kalian dapat akurasinya 50%, ya kalian perlu curiga, harusnya bisa lebih bagus dari itu. Kalau ada 2 kelas gitu, terus kemudian kalian prediksi itu 50%, apa bedanya sama 50-50 gitu, harusnya ada yang lebih bagus dari itu dong. Kita berharap bisa 60%, bisa 70%, atau bisa lebih gitu. Jadi kalian patut curiga bahwa modelnya mengalami underfitting. Ya, contohnya dari regresi yang kita udah sempat bahas sedikit di materi minggu ke-7. Kalau kita punya data seperti ini gitu ya, ini datanya X, kemudian labelnya adalah Y, ini fiturnya ya, fitur X, kemudian labelnya yang Y, kita punya sebaran datanya seperti ini, kita ngelihat, oh bentuknya parabolik kayaknya. Gitu. Jadi kalau kita fit regresi linear begitu saja, yang kita dapat adalah garis lurus seperti ini. Ya, sinyalnya tidak didapatkan. Kan sinyalnya bilang bahwa ini bentuknya harusnya parabolik, tapi dia gambar garisnya lurus saja. Kenapa bisa seperti ini? Ya modelnya terlalu kaku. Gitu. Jumlah parameternya di kasus ini terlalu sedikit. Ketika kita ubah, kalau misalnya kita coba terlalu banyak, gitu, tiba-tiba polinomial pangkat 12 gitu, yang terjadi adalah modelnya jadi terlalu fleksibel. Ya, kalau mau dilihat, bahkan pola yang seperti ini gitu misalnya, dia bisa pas di garis, terus ini tiba-tiba turun, terus tiba-tiba naik lagi gitu. Atau ini bisa mengikuti terlalu meliuk-liuk garisnya sehingga bisa mengikuti titik-titiknya gitu. Artinya modelnya jadi terlalu fleksibel. Padahal kalau kita lihat secara umum kayaknya harusnya nggak seperti itu. Harusnya modelnya cukup menggambarkan garis seperti parabola saja, tidak perlu mengikuti noise yang ada dalam datanya gitu. Karena ini ya noise dari pengukuran saja, bisa lebih sedikit, bisa kurang sedikit, tapi harusnya bisa diabaikan. Sehingga di kasus ini modelnya mengalami overfitting, ya. Nah, kalau kita mau dapat yang paling bagus, sebetulnya adalah dengan P sama dengan 2, gitu, sehingga kurvanya jadi parabolik, gitu. Dia naik sampai satu titik, kemudian dia turun lagi. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi yang ini adalah yang kita sudah kenal sebagai underfitting, ini yang kita kenal sebagai overfitting, dan ini yang kita kenal sebagai best fit-nya gitu ya. Hasil yang terbaik yang kita bisa dapatkan. Di contoh yang lain tadi regresi, kalau di contoh klasifikasi ini gambarannya gitu ya. Kan sudah di AI sudah sempat dibahas tentang KNN, K-nearest neighbor. Ini adalah decision boundary. Jadi kalau di klasifikasi ini X1, X2 ya, fitur pertama, fitur kedua. Kemudian kelasnya digambarkan dengan warnanya di sini. Ada yang kuning, ada yang ungu. Nah, yang garis hitam yang di tengah ini sebetulnya adalah yang disebut sebagai decision boundary-nya. Jadi batas keputusannya. Bahwa kalau kita punya data yang baru di sini, berarti dia akan warnanya ungu, masuk ke kelas yang ungu. Kalau dia ada di sini, berarti dia masuk kelas yang kuning. Termasuk kalau dia masuk di sini, berarti dia di kelas yang kuning kira-kira. Gambarannya gitu, ya. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, kalian bisa lihat di sini kasusnya adalah ketika K-nya kecil, justru modelnya menjadi lebih fleksibel. Itu terlihat dari decision boundary-nya gitu ya. Fleksibel dan kakunya itu bisa dilihat secara visual juga sebetulnya. Jadi kalau di kasus ini kalian lihat bahwa garis hitamnya terlihat lebih meliuk-liuk gitu ya. Jadi lebih fleksibel gitu. Jadi yang ini yang lebih fleksibel gitu. K sama dengan 1 itu lebih fleksibel. Ketika K sama dengan 5, perhatikan garisnya, liukannya nggak terlalu banyak. Gitu. Ketika K-nya sama dengan 25, dia lebih mirip lagi seperti garis lurus. Nah, perhatikan bahwa ketika K-nya sama dengan 25, kalian menemukan ada kesalahan-kesalahan sebetulnya. Ya, ini yang titiknya warnanya ungu, jadi datanya bilang bahwa ini harusnya kelas yang ungu, tapi ternyata dia salah diklasifikasi sebagai yang kuning. Masalah nggak? Well, nggak begitu masalah sebetulnya, bisa jadi. Karena yang kita mau lihat adalah generalisasinya gitu. Bisa jadi ini hanya kesalahan pengukuran, bisa jadi dia tidak begitu relevan selama errornya di bawah yang kita harapkan, dan jauh lebih penting untuk mendapatkan hasil yang lebih benar secara umum gitu ya. Bisa jadi ternyata yang kuning-kuning ini emang cuma sedikit, cuma segini aja yang kita temukan. Yang lain di daerah sini ini ungu semua gitu misalnya. Walaupun kalian menemukan yang kuning, atau di daerah yang di lingkaran-lingkaran merah tadi ternyata harusnya kuning sisanya. Kalian mengumpulkan data yang lain, kalian dapat ternyata ini kuning, ini kuning, ini kuning. Jadi bisa jadi yang ungunya adalah salah sebetulnya, salah diklasifikasikan atau salah dilabeli sejak awal. Sehingga di klasifikasi kita bisa melihat bahwa yang mengalami overfitting itu justru yang ketika K-nya sama dengan 1. Gitu ya.
K sama dengan 1, K sama dengan 25 ini sebetulnya Eee, perlu diingat bahwa kalau di KNN dia modelnya sifatnya non-parametrik. Ya, di KNN itu semua berbasis dengan jarak. Jadi dia nggak ada nilai W yang kita cari, nge-fit, tidak ada yang di-fitting dalam, KNN sebenarnya. Dia cuma menghitung jaraknya, terus lihat tetangga terdekatnya, kelasnya apa, ya udah saya lihat kelas mayoritasnya gitu, ya. Nah, masalah yang mana yang underfitting, mana yang overfitting, masih debatable apakah apakah kan kita cuma lihat secara visual aja ya kalau dalam kasus ini. Ini apakah ini underfitting gitu? Yang K-nya 25? Belum tentu. Kalau saya ngelihat sekilas sebetulnya kayaknya masih masuk akal gitu. Nah, kita perlu lebih banyak data atau membaginya menjadi training set dan test set untuk tahu apakah sebetulnya model ini mengalami underfitting atau tidak gitu. Kalau dibandingkan sama K sama dengan 5 berapa? Kalau misalnya nanti kita ganti ada K sama dengan 10, hasilnya kira-kira berapa gitu. Nah, itu hal-hal yang perlu kita coba. Tapi untuk K sama dengan 1 itu sudah sangat jelas bahwa ini mengalami overfitting gitu. Karena kalian ngelihat region yang kuning di tengah-tengah yang ungu misalnya. Ini ada kayak ada pulaunya di daerah sini gitu ya. Dia terkurung dengan yang ungu tapi tiba-tiba dia ada kuning sendiri di sana. Bisa jadi kasusnya dia mengalami overfitting gitu. So, sejauh ini cukup kebayang nggak maksudnya? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, so, ya, nah yang kita mau lihat adalah fleksibilitas prediktornya. Tadi kan saya bilang bahwa kita mau mencari model yang fleksibel atau membuat modelnya lebih kaku. Nah, setiap dataset itu perlu prediktor dengan fleksibilitas yang berbeda. Karena datanya sendiri beda-beda, kesulitannya beda-beda. Kalau kita berurusan dengan gambar, ya emang pada dasarnya parameternya harus ada banyak, gitu kan, pixelnya banyak soalnya. Kalau kita bicara teks juga sama gitu, dimensinya secara natural akan sangat tinggi gitu. Nah, mana yang penting, mana yang tidak penting itu yang perlu kita cari tahu. Kalau kita bicara data tabular ya cenderung sedikit pada dasarnya parameternya. Nah, cuman dari yang sedikit itu apakah kita harus pakai semua atau jangan-jangan emang ada yang nggak penting misalnya. Kalau kita punya data paling simpel gini lah, kalau kita punya data set berupa tabular terus apakah indeks dari tabelnya perlu kita masukkan ke dalam fitur kan sebenarnya nggak perlu-perlu amat gitu. Ada kasusnya mungkin ketika dia perlu, tapi secara umum harusnya indeks itu tidak perlu dimasukkan. Nomor urutnya gitu ya, kenapa harus dimasukkan itu kan bukan fitur. Kebetulan aja masuknya seperti itu urutannya gitu. Ya penomorannya. Nah, flexibilitas predictor itu kalau kita bicara berbagai model atau berbagai algoritma, ada beda-beda jenis knobnya gitu ya. Kalau kalau kalian punya radio gitu ya, nggak tahu kalian masih tahu radio atau enggak? Di radio kan ada knobnya ada banyak apa ya yang lebih modern. Ya intinya kalau kalau kayak di radio gitu knobnya ada banyak atau kalau kalian pernah tahu main musik ada equalizer gitu ya itu kan beda-beda tuh knobnya ada yang buat bassnya ada yang buat treble-nya lah ada buat echo-nya ada buat macam-macam lah kita berusaha muter-muter knob itu supaya dapat suara yang terbaik. Nah dalam kasus ini adalah kalau kita mau mencari model yang terbaik kita mengubah-ubah hyperparameternya istilahnya ya. Nah, hyperparameter itu yang menjadi knobnya dalam model tersebut. Kalau dalam regresi berarti kita mainin order polinomialnya misalnya, jadi mau 2, mau 12, mau 10, mau 15, terserah gitu. Nah, itu yang kita mau coba mainin sampai nanti dapat model yang terbaik. Dalam naive Bayes itu adalah misalnya jumlah atributnya berapa banyak yang kita mau pakai atau epsilonnya, epsilon dalam Laplace smoothing-nya gitu ya. Ingat bahwa naive Bayes punya masalah ketika ada atribut yang nilainya 0 gitu. Maksudnya yang tidak pernah ditemukan di salah satu kelas. Berarti kan harus dilakukan smoothing. Jadi nilai Laplace smoothing itu tergantung sama nilai epsilon yang kita set. Itu yang menjadi knobnya gitu. Kemudian kalau di KNN nilai K-nya yang kita atur. Jadi K itu adalah hyperparameternya. Jadi ketika saya bicara knob itu sebetulnya yang disebut sebagai hyperparameternya, nilai yang kita coba-coba, yang kita cari-cari sendiri sampai suaranya bagus. Kalau kita pakai equalizer. Ya, jadi idenya kita bisa memutar knob tersebut untuk menghasilkan error yang rendah secara umum, ya. Di generalization error-nya hasilnya harusnya rendah gitu, error-nya. Oke. Nah,
error latihan versus generalnya, kira-kira gambarannya seperti ini. Ketika kita bicara error dalam data latih, kita tuh cuma punya sampel gitu. Jadi kita cuma punya seperti yang tadi contohkan, ada XI dan YI-nya, dan ini nilainya terbatas gitu dengan sampel yang kita punya. Ini sampel ya. Jadi karena dia terbatas, saya misalnya cuma 1000 baris gitu, rows. 1000 rows gitu. Cuma punya 1000 baris atau misalnya 100 baris atau berapapun itu gitu ya. Jadi terbatas. Kita tidak punya semua nilai X atau nilai YI yang mungkin gitu. Lebih biasanya sih yang lebih penting nilai XI-nya karena YI biasanya. Karena Y itu nilainya biasanya kalau klasifikasi ya paling antara 0 atau 1. Jadi ya, nggak ada yang aneh dengan itu. Cuman yang perlu dilihat adalah pasangannya, bahwa XI-nya nggak semua nilai X kita punya. Kalau tinggi badan, kita nggak punya semua nilai tinggi badan yang ada. Kita cuma punya tinggi badan yang kita sudah ukur. Kita kan jarang sekali misalnya ngelihat tinggi badan 165,01, 167,23, 175,91 gitu kan. Kita nggak punya data ini. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Gitu. Jadi kita cuma punya yang sudah pernah kita ukur, mungkin bulat semua gitu, nilai 165, 168, 172, 181 gitu, dan seterusnya gitu. Tapi ini nggak ada gitu. Ya. Sehingga karena juga kita punyanya terbatas, finite gitu ya. Jadi kita bisa menjumlahkan errornya untuk semua data yang kita punya. Jadi kalau ada 1000 error, ada jumlah datanya ada 1000 atau jumlah baris dalam tabelnya ada 1000, ya berarti hitung errornya untuk ini adalah prediksinya gitu ya. Ini prediksi, ini adalah label yang aslinya gitu ya. Ini adalah labelnya. Jadi kita bandingkan antara prediksi dengan labelnya dengan suatu fungsi error. Fungsi errornya nanti bisa beda-beda, itu yang nanti akan kita bahas. Tapi intinya ada sebuah fungsi error yang bisa menghitung selisih antara prediksi dengan labelnya. Baru nanti kita hitung rata-ratanya berapa. Ini kan rata-rata ya, seper N, kemudian sum over I sama dengan 1 sampai N, ini kan sebenarnya rata-rata. Bagian ininya itu untuk rata-rata. Jadi kita menghitung rata-rata error dari semua data yang kita punya gitu. Dan karena dia terbatas gitu ya, finite, jadi kita bisa dengan summation. Nah, tapi kalau di error generalisasinya yang kita mau lakukan adalah, kan tadi saya bilang nilai X-nya itu bisa jadi terdefinisi untuk elemen real gitu. Jadi kita yang melihat banyak sekali nilai gitu. Bahkan untuk tinggi badan manusia aja gitu misalnya. Tinggi badannya kalau anak bayi gitu misalnya, anggaplah dari 50 sampai 250 cm. Itu aja udah banyak banget. Di antara itu udah ada tak hingga kemungkinan gitu, antara 50 sampai 250. Kalau bilangan real gitu. Sehingga nggak mungkin kita bisa dapetin semuanya. Dan karena dia bilangan real untuk nilai X-nya, maka yang kita tadinya summation harus diubah menjadi integral gitu. Ya, dari jumlah seperti ini kita harus ubah jadi integral. Sehingga ini jadi error, kemudian PYX, DX gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau kalian ingat materi di awal-awal, ini tuh sebenarnya expected value. Expected value dari error. Ini juga sama. Ini juga expected value dari error. Tapi kasusnya adalah kalau ini untuk semua nilai X yang mungkin, kalau di atas ya berdasarkan X yang kita punya saja. Ini jadi yang atas dan bawah secara rumusnya, secara rumus umumnya sebetulnya sama, cuman yang bawah karena si error general itu, karena kita perlu lihat untuk semua nilai X yang mungkin, berarti kita harus tahu distribusinya kira-kira seperti apa. Kalau bisa tahu distribusinya bagus, tapi less likely gitu. Biasanya kita nggak selalu punya itu. Ya itu tadi, kita cuma punya jangkauannya dan nilai yang mungkin aja gitu. Bahwa X ternyata di elemen real, atau X-nya kalau tinggi badan misalnya antara 50 atau 40 sampai 250 gitu misalnya. Kira-kira seperti itu. Tapi kita nggak punya semua nilai yang ada dalam X itu, yang mungkin untuk X tersebut. Gitu ya. Nah, konsekuensinya sebenarnya kemana? Yang perlu dilihat adalah kita mencoba mengestimasi si error, generalization error tadi dengan error di data uji. Gitu. Jadi fungsi data uji sebetulnya adalah mengaproksimasi atau mengestimasi nilai dari generalization errornya, gitu, error generalisasinya. Jadi yang tadinya integral kita kembalikan ke summation, gitu, berdasarkan data yang kita punya saja. Gitu. Jadi datanya sengaja kita sisihkan sebagian untuk digunakan sebagai data uji. Gitu ya, tesnya.
Sehingga ini kembali, ini expected value lagi kan 1 per n sum over i sama dengan 1 sampai n gitu ya. Jumlahkan antara i sama dengan 1 sampai n. So, ya kembali ke masalah yang kita udah tahu lagi. Pak, Ya, boleh tanya Pak? ya. Ya, yang oke. Jadi software yang saya tangkap itu kalau misalnya untuk yang error yang generalis di itu di kita apa ya, bisa misalnya error test kita gunakan untuk dapetin kira-kira error generalnya itu seperti apa sih kan kayak gitu. Ya. Nah, cuman kalau misalnya kita ngeliat cuman dari sisi rumus aja, implementasi dari error generalnya itu kayak gimana Pak? Maksudnya yang tadi pakai integral kan istilahnya secara general berarti kan kita kan coba prediksi error secara umum di infinite data kan kayak gitu Mbak. Nah, terus maksudnya implementasi dari infinite data itu seperti apa Pak gitu. Kan di situ kita punya rumusnya, apakah kita masukin angkanya 1 sampai sekian banyak gitu atau seperti apa Pak? Oke. Maksudnya apabila kita mengesampingkan yang e-testnya ini ya Pak ya? Ya, ya. Nah, ya, jadi tadi sekali lagi digarisbawahi generalization error itu, generalisasinya itu kita coba estimasi dengan error di data ujinya, gitu ya. Nah, terus kalau di error generalisasinya gimana? Pada dasarnya error generalisasi itu hampir tidak pernah bisa, ya, well, virtually speaking tidak pernah bisa didapatkan gitu. Again itu nggak bisa didapetin, tidak mungkin didapatkan error generalisasi itu. Jadi karena kita nggak punya semua nilai yang mungkin. Kita nggak tahu kasusnya seperti apa. Kalau artinya kita punya error generalisasi, artinya kita punya sebuah model yang mengetahui semua isi alam semesta, gitu. Semua konfigurasi yang mungkin dalam alam semesta, kira-kira gitu. Padahal kan nggak bisa ya, gitu. Nggak ada. Gitu. Kita nggak tahu. Selalu ada hal baru yang kita belum pernah lihat sebelumnya. Jadi error generalisasi itu sifatnya teoritis, gitu. Theoretically speaking, gitu. Secara teoritisnya kita mau mencari error dari generalisasinya yang kalau kita rumuskan gitu ya, error dari generalisasinya itu kita dapatkan karena untuk semua nilai x yang mungkin ya berarti nanti diintegralkan gitu dari untuk errornya f dari xi kemudian ini yi, ininya adalah ini p ya, jadi p xi yi peluang dari xi yi-nya muncul gitu, ini adalah dx gitu, untuk semua nilai x yang mungkin gitu. Jadi tapi ini nggak bisa, ini kan kembali lagi ini secara teorinya harusnya kalau kalian ingat ini kan ekspektasi dari x kalau misalnya x mengikuti distribusi yang adalah random variable continue ya, RV continue sama dengan RV continue, maka ekspektasinya itu adalah integral dari fx px dx gitu, itu ekspektasinya gitu. Tapi nilai ini tuh nggak bisa didapat, atau ini kadang ditulisnya sebagai x fx dx. Ini adalah PDF ya. Tapi ini secara teori kalau mau definisikan generalization error-nya. Tapi secara prakteknya itu nggak pernah didapatkan. Jadi kita tidak pernah benar-benar menghitung generalization error. Yang kita bisa lakukan hanya mengestimasi nilai generalization error dengan menggunakan test error. Gitu maksudnya. Kebayang nggak? Oke Pak, kebayang Pak. Ya. So itu kira-kira ya. Nah, yang kita mau lakukan sebetulnya adalah mencoba melihat bias variance trade off ini. Ya. Ini istilahnya cukup terkenal gitu kalau kalian cari bias variance trade off, dan kalau bicara machine learning hampir selalu berbicara tentang ini, bias variance trade off. Intinya adalah mana yang lebih bagus, high bias atau high variance. Sempat ditanyakan waktu itu di materi yang sebelumnya dan saya sempat singgung sedikit, tapi intinya ini versi visualisasinya dari apa yang saya ceritakan tadi di awal, bahwa kita pengen punya model yang berbicara tentang model complexity-nya. Model complexity tadi ini biasanya berhubungan dengan number of parameternya, ya, ataupun hal yang lain. Kalau di KNN berarti ini berhubungan dengan K-nya nilainya berapa gitu ya, model complexity-nya. Tapi kalau di sini berarti adalah 1 per K gitu misalnya. Jadi kalau modelnya lebih sedikit parameternya, maka dia jadi lebih kompleks.
Kalau dia lebih besar nilai K-nya, maka dia jadi lebih simple. Gitu ya, model complexity. Makin ke kanan, makin fleksibel. Kalau ini saya hapus, jadi makin ke kanan ini lebih fleksibel. Ini lebih rigid, lebih kaku gitu ya. Fleksibel. Ya, jadi makin kanan makin fleksibel, makin ke kiri makin rigid atau makin kaku. Nah, sementara yang ke atas adalah model skornya. Kalau di sini skor itu berbanding terbalik dengan error, ya. Jadi ini tergantung definisi yang kalian pakai gitu. Kalau misalnya kalian bicara error, kalian kan berharap errornya yang sekecil mungkin. Kalau skor itu mungkin ya bolehlah kalian anggap sebanding dengan akurasi gitu, boleh juga. Ya, kalau skor berbanding lurus dengan akurasi, ini proporsional tuh ya harusnya ya. Atau ya berbanding lah gitu, berbanding lurus dengan akurasi atau berbanding terbalik dengan error. Kalian berharap bahwa modelnya itu skornya lebih tinggi gitu, atau errornya lebih rendah. Kalau dalam kasus ini skornya karena berhubungan sama akurasi, kalian pengen skornya setinggi mungkin. Anggaplah skor itu juga boleh kalian lihat sebagai ini sebanding dengan log likelihood, boleh juga. Ya, dan dalam banyak kasus memang skor itu sebenarnya log likelihood gitu. Kita berharap kan likelihood-nya kita optimalkan, kita buat nilainya setinggi mungkin log likelihood-nya ya. Jadi kita mau ini sebetulnya di titik ini bahwa model yang terbaik itu ketika di validation score-nya, ini kita belum bicara data validasi, tapi intinya kita mau punya satu set nilai atau ini bolehlah kita sebut tadi sebagai tes skornya gitu ya. Kita mau yang di tes skornya nanti atau log likelihood-nya itu sebagus mungkin gitu. Karena kalau modelnya lebih rigid ternyata lebih kecil skornya, mau lebih fleksibel juga lebih kecil skornya gitu. Tapi kalau training score itu cenderung akan naik terus gitu. Ya. Kenapa training score naik terus? Karena semakin fleksibel modelnya, kita akan mengalami overfitting tadi gitu. Yang kita lihat sebagai yang sebenarnya adalah noise, kita masukin juga ke dalam model yang kita pelajari juga oleh modelnya gitu. Sehingga sebetulnya kalau kita bicara theoretically speaking, training score-nya ini kalau misalnya skalanya ya dari 0 sampai 100, maka training score-nya itu bisa mendekati 100 gitu. Kalau dia dibuat training score-nya, dibuat modelnya lebih fleksibel gitu. Bayangin kalau kalian misalnya mau ngerjain ujian, tapi ya kalian tahu soal ujiannya gitu. Sebelum ujiannya dilakukan. Kalian mau UTS, tapi saya kasih tahu duluan bocor. Kisi-kisinya saya kasih semirip mungkin sama ujiannya gitu. Apakah kalian bisa dapat 100? Ya bisa gitu. Tapi pas tiba-tiba saya ganti soalnya di ujian akhir di UAS gitu misalnya, ya jelek nilai kalian langsung jeblok gitu. Karena kalian overfit, kalian terlalu mempelajari soal itu doang, gitu. Bukan konsepnya yang kalian pelajari, tapi yang kalian pelajari soalnya. Sehingga saya ganti sedikit, nggak bisa kalian ngerjainnya. Nah sebaliknya, kalau kalian males-malesan belajar ujiannya, berarti ya skornya, nilainya ya jelek. Gitu. Mau di soal latihan maupun di soal ujiannya, sama-sama jelek. Ya, itu high bias gitu artinya. Ya model yang mengalami high bias artinya dia nggak belajar gitu pada dasarnya. Sementara model yang di high variance, dia belajar, tapi belajarnya terlalu spesifik ke latihannya saja. Gitu. Dia nggak pernah mencoba memandang konsepnya secara umum seperti apa. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Cukup kebayang maksudnya? Bayang, Pak. Nah, contoh kasusnya kalau kita dalam regresi linear, apa yang harus diubah pada model untuk mengurangi bias kalau kasusnya seperti tadi contohnya. Nanti kita bisa mengalami high bias atau high variance gitu ya. Makanya trade off karena ketika variance-nya naik maka sebenarnya biasnya turun. Ketika biasnya naik maka variance-nya yang turun gitu. Pertanyaannya sekarang kalau di regresi linear apa yang harus dilakukan supaya kita bisa mengurangi biasnya supaya tidak mengalami high bias tadi. Artinya apa yang harus dilakukan? Menaikkan variance berarti, Pak. Ya, bagaimana cara menaikkan variance-nya kalau kita bicara regresi linear? Modelnya kan harus lebih fleksibel ya kalau mau membuat variance-nya dinaikkan. Nah, model yang fleksibel kalau dalam regresi linear ya berarti kita harus mengenalkan parameter baru, gitu, menambah parameternya. Menambah parameternya gimana? Ya bisa dengan polynomial feature transformation itu, gitu ya, polynomial basis functions boleh, atau misalnya pakai radial basis functions boleh, atau misalnya ya
sekedar menambahkan variabel baru gitu, fitur baru, itu juga bisa untuk mengurangi biasnya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya high variance gimana berarti? Ya, kalau modelnya mengalami high variance, berarti harus kita introduce bias lagi gitu. Artinya kalau dalam kasus tadi parameternya dikurangi. Cara mengurangi parameternya gimana? Ya bisa aja fiturnya dibuang, atau transformasinya dengan polinomial yang lebih sedikit, atau seperti yang sudah diajarkan di materi tentang regresi linear, kita bisa mengenalkan yang disebut sebagai regularisasi. Ya, jadi ridge regression, lasso regression itu fungsinya untuk pada dasarnya kan membuat supaya tidak semua parameternya terpakai. Gitu ya. Ingat bahwa lasso apalagi itu memaksa banyak parameter nilainya menjadi 0, nilai W-nya itu yang W0, W1, W2, W3 gitu ya. Ini dibuat supaya mendekati 0 nilainya gitu ya, mau W0 dengan menggunakan lasso. Karena dia 0 kan sebenarnya kita menganggap bahwa ini itu nggak ada gitu, parameter ini tuh nggak ada, nggak berguna gitu, fitur ini atau parameter ini, sehingga sebenarnya yang dilakukan adalah mengintroduce bias lagi gitu, mengurangi variansinya, mengurangi fleksibilitas dari modelnya. Ya, nah pada dataset yang mana modelnya harus kita evaluasi. Kan tadi kita baru bicara ada data latih sama data uji. Sebetulnya data uji itu sesuatu yang kita lihat di bagian paling akhir. Sengaja kita simpan, nggak boleh diutak-atik sampai kita dapat model yang kayaknya ini udah yang paling bagus, baru kita cobain ke data ujinya. Nah, bagaimana cara kita mengoptimasi model dari datasetnya? Ternyata nggak semudah membagi data latih dan data uji saja gitu. Karena kalau kita melihat data ujinya dari awal, ya sama kayak tadi, kalian mau ngerjain ujian tapi kalian udah ngintip-ngintip soal ujiannya dari awal. Bisa jadi kaliannya, oh kayaknya bisa nih gitu. Tapi tiba-tiba kalau saya iseng, saya ganti soalnya gitu. Kalian dapat bocoran soal, terus soalnya saya ganti, kan tetap jelek nilai kalian gitu. Kalau kalian cuma belajar dari ujian, dari bocoran soalnya saja. Jadi yang perlu dipahami adalah konsepnya gitu. Karena kalau kalian udah paham konsepnya, mau soalnya saya ganti kayak apa, ya selama masih dalam materi yang saya sampaikan, harusnya kalian tetap bisa ngerjain gitu. Jadi yang kita perlu lakukan kalau dalam melatih model machine learning gitu ya, itu adalah membaginya menjadi 3, data latih, data validasi, dan data uji atau training, validation, and test sets gitu ya. Jadi ada 3 data yang dari satu data yang kita punya kita bagi jadi 3 chunks gitu, 3 potongan. Data latih berfungsi untuk mengkonstruksi classifiernya. Bagian ini yang kalian kenal dalam scikit-learn biasanya sebagai dot fit gitu ya. Nah, dot fit itu selalu diterapkan ke data latihnya apa. Gitu ya. Nah, data validasi itu adalah yang kita gunakan untuk memilih algoritmanya atau melakukan parameter tuning. Ini lebih tepatnya hyperparameter tuning. Ya. Kadang-kadang kalau kalian baca literatur, mereka cukup suka tukar-tukar istilahnya hyperparameter dan parameter tuning, tapi intinya sebenarnya di sini hyperparameter tuning gitu. Artinya kita mengubah nilai K-nya gitu ya. Kita bicara validation set ya, validation set. Yang kita lakukan itu adalah mengubah nilai K dari KNN. Kita mengubah tadi polinomialnya dari regresi linear gitu ya, regresi linear. Kalau nanti kalian kenal atau ini juga mengubah nilai alfanya ketika kita main dengan ridge atau lasso gitu. Ya penaltinya berapa banyak yang harus kita kasih. Mungkin nanti kalau di NB tadi kita ubah nilai epsilonnya kalau kita bicara naik base. Gitu. Nah, nilai ini kita ubah-ubah supaya kita bisa melakukan fit lagi ke data latihnya, baru kita tes atau kita uji cobakan ke validation set-nya. Kita mencoba memvalidasi mana sih algoritma yang bagus, mana sih hyperparameter yang paling bagus. Dan kita bisa membandingkan beberapa algoritma ini, misalnya mau KNN dengan bukan regresi linear tapi logistik gitu misalnya. Misalnya ini logistik. Biar kasusnya klasifikasi semua. KNN logistik, terus misalnya mau dikasih reach-nya, lasso-nya atau dengan naik base-nya. Tapi intinya kita mau mencoba berbagai algoritma, mencoba berbagai hyperparameter yang mungkin, terus lihat hasilnya berapa. Akurasinya berapa, skornya berapa, errornya berapa, itu yang kita mau lihat. Nah, ketika kita udah yakin, saya misalnya kita punya ada model KNN, gitu ya, kita punya model, ini kasusnya regresi gitu ya, kita punya model regresi linear gitu ya, OLS regression gitu, OLS.
kita punya model lagi rich gitu misalnya. Terus kita dapat nih errornya, kan nanti ada error di training set, train, ada nanti error di validation setnya gitu ya. Dapat sekian lah, ini dapat sekian, ini dapat sekian, terus kita dapat sekian, ini dapat sekian, ini dapat sekian gitu nilainya. Nah kita bandingin, jadi ada errornya. Oh ternyata error yang paling rendah justru ketika pakai reach misalnya gitu ya. Ini lebih tinggi gitu. Anggaplah misalnya ini 0,8, ini 0,91, ini 0,72 gitu. Oh berarti yang reach ternyata yang paling bagus, yang errornya paling kecil gitu. Nah, ya udah kita coba model yang paling bagus ini reach ini kita coba ke data test baru. Ya ini kita cobakan ke data test. Kita lihat apakah model yang paling bagus ini ternyata bisa mengestimasi error rate-nya. Ekspektasinya memang nilai errornya itu akan berubah gitu. Nggak persis 0,72, bisa jadi sedikit di atas, bisa jadi sedikit di bawah gitu. Karena kan data test juga sampel gitu. Nggak semua nilai yang mungkin yang kita masukkan gitu, tapi sampel aja. Tapi harapannya dari model yang kita udah coba tadi, di validation setnya, errornya nggak akan jauh dari situ gitu. Ya, dan artinya kita bisa mengestimasi error rate-nya secara umum. Kalau misalnya di validation setnya nilainya 0,72, pas di test setnya tiba-tiba errornya menjadi 32 gitu misalnya, jauh gitu naiknya. Nah, berarti ada yang salah gitu. Kemungkinan bisa jadi ini mengalami overfitting secara tidak sengaja gitu. Ada beberapa kemungkinannya, bisa jadi kalian mengalami yang namanya data snooping gitu ya. Data snooping itu atau leakage gitu kadang. Leakage. Jadi ada yang bocor artinya. Atau ya semacam itu, artinya kalian mengenali pola yang atau sebenarnya bisa jadi di test setnya ternyata nilainya bagus, tapi kalian dapat data yang baru lagi gitu ya, ini data tes aksen gitu misalnya, tiba-tiba dapat data yang baru lagi, tiba-tiba errornya jadi gede banget gitu. Jadi misalnya di sini yang awal, misalnya error kalian masih 0,73 gitu. Pas dikasih tes aksen, data set yang lebih baru lagi, tiba-tiba jadi 32 kayak tadi, berarti ada data snooping atau data leakage. Artinya sebagian dari data tes ini ternyata ditemukan di data validasinya atau di data latihnya. Sehingga secara tidak sengaja kalian mempelajari pola yang udah ditemukan di data testnya. Sengaja atau tidak sengaja ya, bisa jadi sengaja karena emang kalian masukin ngebaginya tidak benar, bisa jadi tidak sengaja karena emang ada pola yang mirip aja gitu, ada duplikat data misalnya, itu bisa aja terjadi. Gitu ya. So, untuk menghindari itu, maka kita harus membagi datanya secara acak. Makanya penting untuk saat splitting itu di randomize, jadi biar tidak berurutan. By the way, yang saya bicara ini selalu dalam konteks datanya itu sifatnya IID, Independent Identically Distributed. Kita nggak bicara kalau datanya time series gitu ya, yang berhubungan waktu satu sama lainnya, itu nggak boleh diacak gitu kalau itu, karena dia ada hubungan interdependensi waktunya gitu. Nah kalau di sini kasusnya adalah data yang satu dengan data yang lain harusnya tidak berhubungan, sehingga mau diacak juga nggak apa-apa gitu. So, itu. Jadi kita harus membagi menjadi data latih, data validasi, dan data uji. Biasanya kalau di tugas-tugas yang saya berikan selama ini kan biasanya saya sederhanakan. Data latih itu data uji aja. X-train, X-test, Y-train, Y-test. Udah itu doang. Tetapi dalam framework machine learning yang sebenarnya, gitu ya, kerangka kerjanya, gitu ya, yang secara sebenarnya, sebaiknya kalian membaginya menjadi 3, data latih, data validasi, dan data uji. Data latih itu untuk selalu fit gitu ya. Jadi dot fitnya itu selalu di data latih ini selalu dipakai untuk dot fit. Gitu ya. Di sini dot prediknya itu biasanya ke sini gitu. Untuk banyak kali, untuk semua algoritma yang kalian mau cobain, untuk semua hyperparameter yang kalian cobain, selalu dicobanya ke sini dulu validasi. Berkali-kali nggak apa-apa gitu kalau ke validasinya. Walaupun ada masanya ketika kalau terlalu sering dicobain ke validasi, ada kemungkinan kalian juga overfit ke data validasinya gitu. Jadi benar-benar bagus tapi cuma ke data validasi. But given enough data, kalau kalian punya jumlah sampelnya cukup banyak, harusnya sih ini bisa dihindari. Anyway, nah data uji itu hanya digunakan 1 kali. Ini hanya di bagian paling akhir. Ketika kalian udah yakin bahwa model kalian kayaknya udah bagus, baru ini ada dot predict lagi terakhir ke sini. Gitu ya. Dot fit, dot
predict. Pak, kalau misalnya rasionya praktikalnya berapa, Pak? Praktikalnya sebetulnya beda-beda orang pakainya. Biasanya ada yang pakai rasionya 60 20 20 gitu ya. Ada yang pakai 70 20 10 gitu. Ada juga yang 50 25 25. Tapi intinya data latih itu biasanya selalu yang paling banyak. Jadi kita jarang, ya saya nggak pernah nemu sih sebenarnya framework machine learning yang data latihnya 10, terus validasinya 20, data ujinya 70 gitu misalnya. Ini jarang banget terjadi. Saya nggak pernah nemu sih, dan ini bukan best practice-nya gitu. Best practice-nya data latihnya biasanya paling banyak, karena kan modelnya butuh data untuk belajar kan. Nah, algoritma yang kita pakai itu butuh data untuk belajar. Namanya juga machine learning gitu. Kita butuh latihan yang baik. Sama lah algoritma analoginya seperti manusia belajar gitu. Kalau kalian mau ujian gitu ya, kalian kan ngebanyakin latihan, ngebanyakin baca gitu. Ujiannya cuma 2 jam gitu. Belajar kalian berapa lama? Bisa jadi lebih lama dari itu. Waktu yang kalian alokasikan untuk belajar kan jauh lebih lama daripada waktu ujiannya sendiri. Kalau waktu kalian belajar jauh lebih sedikit daripada waktu ujiannya, berarti ada yang salah dan kemungkinan nilai kalian jelek gitu. Iya kan? Jadi data latih itu selalu yang paling banyak gitu, bisa 60, 70, 50 terserah mau seperti apa. Data validasi relatif lebih sedikit gitu ya. Secara proporsi juga lumayan sedikit dibandingkan data latihnya. 20 gitu ya, 60-20 atau 70-20, 50-25, terserah gimana. Data uji biasanya lebih sedikit lagi atau sama lah sama data validasinya. Gitu. Harapannya ya tadi kita bisa mendapatkan generalization error-nya gitu dengan data ujinya jumlahnya disamakan. Apakah data ujinya bisa lebih besar dari validasi? Bisa-bisa aja gitu, tapi saya pikir bukan pilihan yang baik dan nggak ada gunanya juga kenapa harus dibuat lebih besar. Jadi bikin seimbang aja. Karena tahu kita juga perlu membuat bahwa data validasinya cukup merepresentasikan. Nggak terlalu banyak tapi nggak terlalu sedikit juga. Gitu. Makanya dalam machine learning itu ada dark arts-nya gitu, ada ilmu hitamnya untuk main-mainin yang kayak gini gitu. Kenapa harus begini? Ya nggak tahu, empirically kayak gitu sih. Jadi secara eksperimen kelihatannya yang bagus proporsinya begini gitu. Cuman salah satu yang paling sering setahu saya adalah pembagian ini atau yang ini. 50-25-25 ini ada yang pakai tapi nggak begitu banyak gitu. Biasanya 60-20-20 atau 70-20-10. Ya, jadi ini training validation test. Jadi trainingnya, ini validationnya, ini testnya. Nah, proporsinya kira-kira seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan sebetulnya adalah jumlahnya berapa gitu. Rasionya memang seperti ini, tapi kalau misalnya kalian strict bikin begini, terus ternyata test setnya secara jumlah itu cuma ada N-nya itu cuma ada 10 misalnya, ya berarti memang pada dasarnya dataset kalian kecil banget gitu. Jadi validation-nya N-nya 20, terus kemudian training-nya N-nya ada 70 gitu. Ya ini nggak cukup datanya. Kalau kasusnya seperti ini, N-nya harus ditambah lagi gitu. Kita buat N-nya lebih besar lagi. Rule of thumb-nya, kalau saya ya, ketika saya mengerjakan proyek yang berhubungan dengan machine learning, rule of thumb-nya, kalau bisa N-nya untuk data uji itu 100 minimal. Gitu. Kalau udah 100 kan artinya perubahan akurasinya gitu ya, misalnya satu data point itu hanya mempengaruhi akurasinya sebesar 1% gitu. Iya kan? Gitu. Kalau misalnya kalian punya 100 gitu ya, data pertama, data kedua, dan seterusnya sampai ke data ke 100, misalnya ini benar, ini salah yang terakhir misalnya. Hanya yang terakhir ya, berarti kan akurasinya tetap 99%. Kalau ada satu data lagi yang salah ya berarti cuma turun jadi 98%. Tapi kalau kalian cuma punya 10 data gitu ya, ini data pertama, data kedua, terus nanti sampai data ke-10, satu aja yang salah gitu, berarti yang tadinya 100%, itu turun langsung jadi 90%. Gitu. Jadi, akurasinya berubah 10% gitu. Kelihatannya sebagai sesuatu yang besar. Padahal memang karena datanya dikit aja gitu. Jadi, rule of thumb saya, kalau ngerjain machine learning, test set-nya kalau bisa di atas 100 gitu. N lebih besar dari 100 kalau bisa. Untuk tesnya ya. Ketika N-nya udah di atas 100, maka akurasinya jadi lebih stabil biasanya. Perubahan akurasinya nggak begitu
bervariasi gitu. Nah, tapi proporsinya sama gitu. Jadi kalau ini 100 ya berarti validasinya 200, training setnya 700 gitu misalnya. Kalau bisa seperti itu lebih bagus, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Misalnya harus dipaksakan bahwa training setnya ada 200, terus validation-nya 100, terus test setnya 100. Menurut saya ini masih nggak masalah. Secara proporsi kan ini mungkin jadinya berapa nih kalau kayak gini? 50-25-25 gitu ya. Iya kan? Ini 2:1 banding 1 gitu. Iya, Pak. 50/25/25. Menurut saya ini nggak masalah gitu. Tapi yang lebih penting buat saya adalah mengejar jumlah test setnya ini di atas 100. Ini yang lebih penting daripada memaksakan proporsinya untuk jadi 70-20-10. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, Pak. So, nah ada masanya ketika kalian tidak bisa mempunyai cukup banyak data untuk dibagi. Ya, tadi kan saya berharap bahwa test setnya bisa 100, tapi ternyata kita cuma punya 200 data. Terus gimana dong kalau kayak gitu? Nggak cukup dong. Yang kalian bisa lakukan adalah membagi data latihnya dengan data validasinya gitu ya secara bergantian. Jadi ini bukan data uji tapi ini validasinya, lebih ke validasi karena test set itu selalu disimpan sampai terakhir. Yang ini tuh gak boleh diapa-apain, ini dikurung aja gitu sampai bagian paling terakhir dari model kalian gitu. Jadi udah dilatih berkali-kali baru dilihat test setnya gitu. Tapi di awal-awal ini nggak boleh dilihat gitu. Sama kayak tadi, soal ujiannya jangan dilihat itu. Kalian belajar dulu yang benar dari data latihnya. Nah, ini data latih dan validasinya digunakan secara bergantian gitu. Itu yang namanya cross validation. Jadi idenya adalah ada yang disebut sebagai tenfold cross validation. Itu umumnya kita punya data misalnya seperti ini gitu ya. Warna merah dan hijaunya mewakili misalnya kelasnya. Ini kelas yang hijau, ada kelas yang merah. Terus kalian punya sekian banyak data. Terus misalnya ini ada 4 gitu ya, iteration K-nya 4, ini ada 20 data kan berarti. Nah, kalian mau menggunakan ini secara berganti-gantian. Jadi ini yang digunakan sebagai training datanya, jadi 15 digunakan sebagai training data, 5 digunakan sebagai validation-nya. Number validation-nya itu 5, number of training-nya itu 15 gitu ya. Nah, tapi mana yang jadi 15, mana yang jadi 5 itu yang gantian gitu. Jadi ini urutannya sama ya. Jadi ini data pertama, ini data kedua, data ketiga, indeks pertama gitu ya. Ini indeksnya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai ini ke-20, ini indeksnya. Indeks dari data points-nya gitu ya. Terus ini digunakan dulu kita ngitung dapat yang pertama kita ngitung ngefit ke sini terus kita predik yang validation set yang ini. Ternyata kita dapat hasilnya adalah akurasinya misalnya ini dapat 80%. Misalnya dapat 75%. Kita dapat di sini 5% gitu misalnya. Ini dapat 90% gitu misalnya ya. Jadi kita dapat 4 nilai karena ada fourfold cross validation, ada 4 lipatan gitu ya. Jadi ini yang dijadikan test set, ini dijadikan test set, dijadikan test set, dijadikan test set. Terus kita dapat 4 nilai. Saya misalnya ini adalah akurasi gitu ya. Kita dapat 4 nilai akurasi, baru nanti kita rata-rata gitu. Hitung rata-ratanya berapa. Jadi akurasi rata-ratanya itu adalah semua ini jumlahin gitu. 0,80% tambah 75% tambah 85% tambah 90%. Ya ini lumayan loh, 80 something gitu. 8, sekian gitu. Iya, 0,8 sekian. Approximately 80 ya nggak tahu lah, 83% mungkin. Kira-kira gitu. Ya. Jadi rata-rata akurasinya dari fourfold cross validation itu 83%. Dan biasanya kalau modelnya benar, ini tuh angkanya nggak akan jauh-jauh. Yang 4 ini nggak akan jauh-jauh angkanya. Kalau terlalu jauh berarti ada kemungkinan labelnya tidak merata atau yang kita kenal sebagai imbalance dataset. Itu kira-kira ya. So itu cross validation. Jadi intinya namanya cross validation. Jadi yang satu dijadikan validation set, terus nanti berikutnya yang lain yang dijadikan validation set, yang lain lagi yang dijadikan validation set.
tapi pembagiannya dari awal sudah ditentukan. Jadi misalnya kita bagi 80-20 gitu misalnya. Ini training setnya, ini test setnya gitu ya. Terus test setnya kita buang, ini kita buang, dihilangkan. Jangan dilihat dulu dari training setnya yang 80% tadi, ini yang baru kita apply cross validation. Gitu idenya. Pak, Ya. waktu di cross validation itu kita pakai data tes atau data validasi ya, Pak? Ini sebenarnya makanya ini harusnya hati-hati membaca literaturnya, walaupun di sini tulisnya test set. Sebenarnya ini in a way kelihatan seperti test data, tapi ini adalah validation setnya. Nah, validation yang dipakai secara keseluruhan ini adalah training set. Jadi kan gini, kalau kalian pakai scikit-learn itu kan kalian pakai train test split gitu ya, train test split ya, fungsi train test split di scikit-learn gitu kan nanti menghasilkan ada x-train, ada x-test-nya, terus kemudian ada y-train, ada y-train gitu ya, sama y-test-nya. Nah, yang di cross-validate itu adalah dari x-train, jadi cross-val, itu diterapkan ke x-train dan y-train-nya. Itu. Nah, dari x-train dan y-train ini, jadi ini adalah x-training-nya gitu. X-training dan y-training-nya tuh di sini gitu. Y-train. Nah, nanti dia baru ngebentuk ada yang namanya validation set-nya yang dibentuk otomatis ketika dia melakukan cross validation. Jadi test set yang ini yang kita bentuk tadi di awal, yang ini ya, X test dan Y test yang ini tuh nggak dilihat sama sekali sampai nanti terakhir. Pak. Pak. Oke. So, kira-kira begitu. Terus ada juga yang dikenal dengan nama leave one out cross validation atau n-fold cross validation. Nah, kalau di sini tadi kita bisa bikin 4-fold, 4 kali lipat, atau 10 tadi 10-fold cross validation, atau kadang 3-fold atau 5-fold. Seingat saya default-nya scikit-learn sekarang di 5-fold justru, jadi 5 lipatan, 5 kali lipat cross validation. Ada yang namanya n-fold cross validation. Jadi n itu kan biasanya konsensusnya n itu merujuk ke jumlah datanya. Ini itu number of data points gitu ya. Data points. Jadi kalau n-fold cross validation, kalau ada 1000 ya berarti 1000-fold cross validation. Dan yang dilakukan adalah 900, misalnya tadi n sama dengan 1000, maka nanti trainingnya, itu number of training setnya itu ada 999, number of validation-nya itu 1. Itu, dan ini diputar untuk semua. Jadi untuk indeksnya yang pertama, I sama dengan 2, I sama dengan 3, dan seterusnya sampai nanti I sama dengan 1000. Untuk setiap data point-nya itu akan dijadikan sebagai data validasinya. Jadi 999 dipakai data latih, 1 disisakan untuk sebagai data validasinya atau data ujinya. Kira-kira gitu. Nah, n-fold cross validation atau leave one out cross validation itu bisa menghasilkan classifier yang terbaik karena dia pakai data latihnya kan banyak ya. Gitu. Dia pakai hampir semuanya gitu, kecuali 1 biji yang dijadikan sebagai data validation dan itu diganti gitu. Tapi karena dia banyak, berarti ongkos komputasinya tinggi sekali gitu. Karena n-fold cross validation, dan kalau kita punya n data points, berarti kita ngelatihnya sebanyak n kali. Kalau ada 1000 data point, berarti 1000 kali kita ngelatih modelnya. Lama banget. Prosesnya lama sekali. Jadi ongkos komputasinya tinggi. Belum lagi kasusnya kalau misalnya ada kelas yang tidak seimbang. Tadi saya bilang, ada kasus-kasus misalnya kalau datanya terduplikasi, jadi kelihatannya akurasinya kok kayaknya bagus terus. Gitu. Atau misalnya ada, kalau kita pakai 1NN, gitu, kita pakai classifier-nya bukan pakai KNN-nya, misalnya pakai 1NN, itu hasilnya bisa jadi 0% error. Gitu. Kalau ternyata kelasnya tidak seimbang, atau misalnya kita punya representasinya cukup banyak, karena yang dilihat ya cuman yang paling mirip aja gitu. Terlalu fleksibel modelnya, dan n-fold cross validation itu malah jadi tidak menguntungkan di kasus ini. Ya. Nah, kenapa 1NN ini bisa sampai menghasilkan 0 error, itu nanti kita akan lihat di materi tentang KNN gitu ya, bahwa 1NN itu sebetulnya salah satu jenis classifier yang sangat powerful kalau kita punya banyak sekali data. Gitu.
komputasinya sangat mahal tapi sangat powerful gitu, asymptotically correct gitu ya. Dan itu kenapa nanti kita bahas di bagian KNN-nya. Tapi idenya untuk sekarang seperti itu kira-kira. Yang jelas N-fold cross validation ini atau leave one out cross validation ini pada prakteknya tidak begitu sering digunakan karena ya tadi ongkos komputasinya mahal, dan dengan 5-fold cross validation atau 10-fold cross validation justru bisa mendapatkan generalization, mengaproksimasi generalization error-nya dengan lebih baik. Tes error-nya bisa cukup baik. Gitu ya. So sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang masih kurang jelas?